Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ferdiansyah dengan NIM 230410137, mahasiswa Universitas Samudra, Prodi PGSD, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran inovatif dan integratif di era budaya digital pada PKN. Teman-teman sekalian, tahukah kalian bahwa budaya bukan hanya sekadar tarian daerah, pakaian adat, atau upacara tradisional? Lebih dari itu, budaya juga mengandung nilai-nilai moral, etika, dan kebersamaan yang bisa menjadi sumber penting dalam pembelajaran PKN. Budaya berasal dari kata budi dan daya, yang berarti hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Dengan kata lain, budaya adalah seluruh cara hidup masyarakat yang berkembang secara turun-temurun, meliputi nilai, norma, pengetahuan, adat istiadat, serta hasil karya manusia. Di Indonesia, budaya sangat beragam. Kita punya lebih dari 1.300 suku bangsa dengan bahasa daerah, adat, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Namun dari itu semua, kita disatukan oleh semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah teman-teman sekalian, sekarang mari kita bahas bagaimana hubungan antara budaya dan pendidikan kewarganegaraan. PKN pada dasarnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang berkarakter, cerdas, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai budaya Indonesia menjadi sumber yang sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut. Misalnya, nilai gotong royong dalam budaya Jawa, Sunda, serta daerah-daerah lainnya yang mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama dan solidaritas sosial. Sikap hormat kepada orang tua dan guru mencerminkan nilai moral yang luhur dan menjadi dasar bagi kita dalam pembentukan karakter bangsa. Dengan demikian, budaya bukan hanya sekedar warisan tetapi juga laboratorium hidup dan memperkaya pembelajaran PKN. Teman-teman sekalian, kemudian ada nilai-nilai budaya dalam pembelajaran PKN. Dalam pembelajaran PKN, guru dapat memanfaatkan nilai-nilai budaya sebagai sumber belajar. Mari kita lihat beberapa contoh diantaranya. Ada nilai gotong royong yang pertama. Guru dapat mengajak siswa melakukan proyek kelompok seperti kerja bakti, menanam pohon, atau membersihkan lingkungan sekolah. Dari situ, siswa belajar pentingnya kerjasama dan tanggung jawab sosial. Yang selanjutnya ada nilai musyawarah dan mufakat. Guru bisa membuat simulasi sidang kelas untuk mengambil keputusan bersama, misalnya menentukan ketua kelas. Siswa akan memahami bahwa keputusan terbaik adalah yang dihasilkan melalui musyawarah. Kemudian ada nilai toleransi dan keberagaman. Dengan mengenalkan berbagai adat istiadat, bahasa, dan agama yang ada di Indonesia, siswa diajak untuk menghargai setiap perbedaan dan menghindari sikap diskriminatif. Lalu ada yang terakhir, nilai keadilan dan tanggung jawab. Melalui cerita rakyat atau legenda daerah, siswa bisa meneladani tokoh yang jujur dan adil, seperti kisah Maling Kundang yang mengajarkan kita untuk menghormati kedua orang tua. Saat di sekolah, peran guru dan sekolah sangat penting dalam menjadikan budaya sebagai sumber pembelajaran PKN. Guru tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga harus mengaitkan materi PKN dengan budaya lokal di lingkungan sekitar. Mengajak siswa melakukan observasi lapangan seperti mengunjungi rumah adat, museum, atau kegiatan budaya. Kemudian ada mengundang tokoh masyarakat atau seniman lokal untuk berbagi pengalaman, yakni dapat mendorong proyek kolaboratif seperti pementasan drama bertema nilai Pancasila atau lomba video budaya daerah. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami konsep kewarganegaraan secara kognitif, tetapi juga mengalami langsung nilai-nilai budaya dalam tindakan nyata. Selanjutnya, kita akan membahas tantangan dalam pembelajaran di era digital. Nah, mari kita bahas dulu apa saja tantangan yang dihadapi dunia pendidikan di era budaya digital. Perubahan karakter belajar peserta didik. Siswa zaman sekarang cenderung lebih cepat bosan dengan metode ceramah konvensional. Mereka lebih suka pembelajaran visual, interaktif, dan berbasis pengalaman langsung. Yang pertama itu ada kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan jaringan internet. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam kesempatan belajar. Yang kedua ada overload informasi. Di dunia maya, informasi sangat melimpah, namun tidak semuanya benar atau bermanfaat. Siswa perlu dibimbing agar mampu berpikir kritis dan menyaring informasi yang valid. Yang ketiga, ada menurunnya interaksi sosial dan nilai budaya.
Penggunaan teknologi secara berlebihan dapat membuat siswa kurang peka terhadap lingkungan sekitar dan nilai-nilai budaya bangsa. Yang keempat, ada kesiapan guru dan lembaga pendidikan. Tidak semua guru siap menggunakan teknologi digital secara efektif. Sebagian masih terbiasa dengan pola lama yang kurang adaptif terhadap inovasi. Tantangan-tantangan ini menuntut adanya strategi pembelajaran baru yang bukan hanya kreatif, tetapi juga terintegrasi dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Maka dari itu, dibutuhkan solusi dan langkah implementasi untuk menghadapi tantangan di era budaya digital. Kita perlu melakukan beberapa langkah solusi konkret, diantaranya ada peningkatan kompetensi digital guru. Guru harus terus belajar menggunakan platform digital, aplikasi pembelajaran, dan metode interaktif. Pelatihan rutin dan komunitas belajar guru menjadi sangat penting. Lalu kemudian ada penyediaan sarana dan prasarana yang merata. Pemerintah dan sekolah perlu memastikan semua siswa memiliki akses ke perangkat dan internet yang memadai. Selanjutnya ada penguatan pendidikan karakter. Meskipun pembelajaran dilakukan secara digital, nilai-nilai moral, etika, dan budaya harus diintegrasikan dalam setiap kegiatan belajar. Kemudian ada kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Semua pihak harus terlibat agar pembelajaran digital tetap bermakna dan tidak mengabaikan nilai-nilai sosial. Yang terakhir ada pemanfaatan konten lokal. Guru dapat mengangkat kearifan lokal sebagai materi pembelajaran digital, misalnya melalui vlog budaya, podcast daerah, atau infografis tentang nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal membentuk karakter dan identitas bangsa di tengah arus global. Guru juga harus memiliki strategi yang inovatif dan integratif di era budaya digital. Di era digital sekarang, dunia pendidikan dapat berubah dengan cepat. Teknologi menjadi alat bantu sehari-hari yang menjadi bagian budaya kita. Pembelajaran inovatif menjadi hal yang penting saat proses pembelajaran. Pembelajaran inovatif berarti proses belajar yang menghadirkan gagasan-gagasan baru baik dari sisi metode, media, maupun pendekatan, agar siswa dapat aktif berpikir kritis dan bersemangat. Contohnya penggunaan project-based learning, gamifikasi, digital storytelling, atau blended learning. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian ada pembelajaran integratif, yaitu menghubungkan dalam berbagai aspek, ada nilai, pengetahuan, teknologi, serta konteks kehidupan nyata siswa dalam PKN. Hal ini berarti mengaitkan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan dengan realitas sosial di dunia digital. Era digital telah melahirkan budaya baru, budaya dengan informasi yang cepat, budaya interaksi daring, serta budaya berbagi. Maka strategi pembelajaran kita pun perlu menyesuaikan diri agar siswa tidak hanya tahu pada digitalnya saja, tetapi juga berkarakter, yaitu ada jujur, tanggung jawab, dan saling menghargai di setiap perbedaan. Oke teman-teman sekalian, mari kita bahas 5 strategi pembelajaran inovatif yang relevan untuk PKN di era budaya digital. Yang pertama ada project-based learning. Guru mengajak siswa untuk membuat proyek yang nyata dan berdampak sosial. Contohnya kampanye digital tentang etika bermedia sosial atau pembuatan vlog bertema cinta tanah air di dunia maya. Pada strategi ini mengajarkan tanggung jawab, kerjasama, dan berpikir kritis sambil mengasah kemampuan digital siswa. Nah, yang kedua ada gamifikasi PKN dengan menggunakan prinsip permainan dalam proses belajar seperti kuis interaktif, digital badges, atau leaderboard. Misalnya, siswa mendapatkan poin ketika mampu menjawab soal tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara atau menyelesaikan misi sosial di lingkungan sekitar. Gamifikasi menumbuhkan semangat kompetisi positif dan menjadikan nilai-nilai PKN menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Yang ketiga ada blended learning dan flipped classroom dengan mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan juga daring. Guru dapat memberi materi video, artikel, atau podcast untuk dipelajari di rumah. Dan waktu di kelas digunakan untuk diskusi mendalam, simulasi sidang, atau juga debat nilai. Model ini menumbuhkan kemandirian belajar dan memperkuat pemahaman konsep kewarganegaraan. Yang keempat ada digital storytelling. Siswa diminta membuat cerita digital baik berupa video pendek, komik daring, atau blog yang mengangkat nilai-nilai Pancasila atau kisah tokoh bangsa.
Cerita digital ini bisa diunggah di YouTube atau media sosial lainnya sebagai bentuk apresiasi dari sekolah. Melalui storytelling, siswa belajar mengekspresikan gagasan sekaligus menginternalisasikan nilai-nilai moral dan sifat nasionalisme. Yang kelima, ada collaborative learning online. Dengan memanfaatkan platform digital seperti Google Classroom, Padlet, atau Canva for Education untuk berkolaborasi, siswa bisa berdiskusi antar kelas bahkan lintas sekolah seperti demokrasi di sekolah atau toleransi dalam dunia digital. Pembelajaran kolaboratif ini menumbuhkan semangat gotong royong dalam konteks digital. Nah, teman-teman pendidik sekalian, era budaya digital bukanlah tantangan yang menakutkan, melainkan peluang besar bagi guru PKN untuk membentuk warga negara digital yang cerdas, berkarakter, dan berdaya. Dengan strategi pembelajaran inovatif dan integratif, kita bisa menjadikan kelas PKN sebagai ruang yang hidup, tempat siswa belajar berpikir kritis, berbuat nyata, dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan di dunia maya maupun nyata. Mari terus berinovasi dan berkolaborasi, dan bertransformasi demi mewujudkan generasi muda yang Pancasilais di era digital.